RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Mace Papua, mari cerita tentang Papua. Mace Papua. Good morning. Selamat pagi, Bergita. Waninggap Kuemek. Waninggap Kuemek. Apa kabar Kakak Susan? Baik-baik sekali. Baik ya, apalagi cuaca hari ini cerah banget nih. Dan memang pagi ini tuh, kegiatan saya dimulai dengan kegiatan olahraga. Ya. Setelah itu dilanjutkan siaran. Habis itu kerja lagi nih. Oh begitu, semangat. Ya, karena memang kita sebagai anak muda harus mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang produktif sifatnya. Betul. Right? Supaya Papuanya lebih maju. Tentu saja. Kalau tidak salah kemarin tuh beberapa minggu ini bulan terang ya. Gerhana bulan. Ya, sempet lihat dong. Oh, gitu. Itu yang ditunggu-tunggu. Ya, satu mereka orang lihat semua ya. Iya, tapi sayangnya nggak sempat rekam Kak Susan. So, apa kabar nih Kak Susan? Baik-baik, dan kita juga menyapa teman-teman yang ada di Merauke dan juga yang ada di 20 distrik, 11 kelurahan, dan 179 kampung. Namek, Namuk, Entago, Waninggap, Kak. Ya, itu dia. Pendengar setia Mace Papua. Ya, betul ada di sekali. 179 kampung. Ya. Kemarin bulan lalu Mace Papua ya, program Mace Papua Pantau Kampung baru saja mengunjungi edisi perdana, mengunjungi kampung pertama nih. Betul. Jadi ini PR kita masih banyak nih Kak Susan, masih banyak 178 sekali. kampung Ya. lagi. Dan juga kita memerlukan Ya. dukungan Betul. setiap misalnya donatur kah Ya. ataupun orang-orang yang volunteer. Ya, organisasi kepemudaan di Ya. Kota Merauke yang juga mempunyai kepedulian untuk mengangkat budaya lokal dan juga potensi-potensi alam yang ada di kampung Merauke ya, di Ya, kampung-kampung di betul. Kota Merauke. Kita bicara tentang kampung nih baru teman-teman. Dari Menoken Animha dong, baru jalan pantau kampung juga setelah Mace jalan toh. Iya baru toh, pantau. kan kita Ya. jadi media partner toh. Betul sekali. Artinya kita mau membangun Merauke itu kan kita perlu bekerja Ya, sama, membangun betul. relasi sehingga That's right. apa yang perlu kita bangun bersama itu dia akan muncul dengan sendirinya. Begitu. Dan di studio kita sudah kehadiran siapa-siapa saja? Ada perwakilan dari tim Menoken Animha. Sesuai dengan tema kita nih pagi ini, Mace Papua Menoken di Bumi Animha. Ya, ada Kakak Adriana Papo Gepse. Selamat datang di studio Mace Papua, Kakak. Iya, selamat pagi untuk para pendengar RRI Pro 2, terutama yang selalu mengikuti programnya Mace Papua di semua kampung yang ada di Kabupaten Merauke. Selamat pagi, terimalah salam persaudaraan kita Isakot BKI, Isakot KAI, satu hati satu tujuan. Iya, itu Namuk Subicara itu. Kamde ngare. Pasang telinga baik-baik. Pasang telinga. Iya, di sebelah Kakak Adriana juga sudah ada perwakilan dari Samdana Institute nih, Kakak. Ada Kakak Ambrosius Ruwindri Giarto. Halo Kakak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kakak dipanggilnya Kakak apa nih Kak?
biasa panggil Rui. Oh, Kak Rui ya. Wah, ini dia merupakan salah satu penggagas juga dari Samdana Institute untuk kegiatan Menoken ini. Betul. Oke, jadi sekarang kita mau tanya-tanya nih Kak Susan karena Yang via telepon? ya, kita sudah terhubung juga dengan narasumber kita di via telepon ya. Ya. Oke, ada Kakak Peter Rocky Aloysius, perwakilan Samdana Institute wilayah Papua. Halo Kakak, selamat pagi. Selamat bergabung dengan Mace Papua. Selamat pagi. Iya. Wah. Apa suara saya bisa terdengar? Bisa Siap, sekali. bisa. Sinyal lancar. Semangat sekali. Sinyal lancar ya. Merauke lah melancar. Luar biasa Merauke. Iya. Selamat pagi untuk para pemirsa dan pendengar Pro 2 RRI Merauke, khususnya pemirsa dari Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Yes. Itu dia singkatannya ya. Gimana Kakak, kabarnya baik ya? Puji Tuhan, kabar baik sekali. Siap. Kakak mungkin mau sedikit perkenalan, sapa-sapa rekan-rekan kerjanya atau teman-teman yang ada di Merauke, silakan. Wilayah Papua berarti kayaknya luas nih. Iya, berarti mungkin rekan-rekan yang dari Biak, Jayapura, Timika dong bisa nonton kan. Iya, silakan Kakak. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman atau rekan-rekan Menoken. Baik itu teman-teman Menoken yang kalau bisa mendengar siaran ini secara langsung, teman-teman Menoken di Tabi, ya, teman-teman Menoken di Tamro, teman-teman Menoken di Animha, terlebih juga khusus untuk para pemirsa atau pendengar radio Pro 2 RRI Merauke untuk program Mace Papua. Ya, perkenalkan saya Peter Rocky Aloysius, atau biasa dipanggil Rocky. Untuk saat ini bekerja di Samdana Institute sebagai program koordinator Papua Provinsi. Mungkin sementara itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Rocky untuk perkenalannya. Bergita, ya, kita mau tanya-tanya nih terkait kerjasama antara Samdana Institute. Betul, dan juga bagaimana lahirnya Menoken di bumi Animha. Ya. Mungkin kita mau tanya pertama dari kakak dari Samdana. Silakan. Oke. Iya. Kakak Rui ya. Iya, Ya, mungkin Kakak bisa Rui. diperkenalkan sedikit kurang lebih mengenai Samdana Institute untuk pendengar Mace Papua Betul. yang belum tahu. Kemudian berikut dengan kegiatannya nih, kegiatan Menoken. Kerjasama ya, kerjasama kerjasama. dengan teman-teman. Bagaimana terbentuknya Menoken ini Ya. juga kan kita perlu tahu Ya. gitu supaya mungkin teman-teman yang di Merauke Yes. ataupun yang di Bovendigul, Asmat, Mapi yang mau bergabung Bisa dong, iya. Baik, terima kasih kesempatan luar biasa ini untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini pagi ini. Salam buat semua di Merauke, di Tabi, di Tambrau, Maebrat, Sorong, bahkan di Bali, di Batang, di Garut, di Jogja, di Magelang. Itu di mana tempat-tempat sudah ada dan sedang terjadi gerakan Menoken. Apa ya gerakan Menoken? Jadi ceritanya gini, Brigita dan Susana, Kak Susana dan Kak Brigita. Dulu saya kan tinggal di Jogja. Nama saya Rui, saya tinggal di Jogja, saya orang Jawa. Bapak ibu saya juga dari Jogja di Bukit Menoreh. Nah, saya tinggal di Jogja terus suatu saat beberapa sekitar 1,5 tahun yang lalu ada teman saya mahasiswa Papua yang lagi kuliah di Jogja. Terus kemudian dia memberi saya hadiah. Dan hadiahnya tuh noken. Dia kasih saya noken. Noken. Wah, langsung dibawa ini. ke studio nih. Iya. Nah, jadi dia kasih saya hadiah noken ini. Terus kemudian tapi selain ngasih noken, dia juga ceritakan ternyata noken ada filosofinya. Dia ceritakan ke saya. Jadi noken tuh bukan hanya tas ini, tapi ada nilai-nilai di dalamnya. Dan nilai-nilai itu juga dia ceritakan ke saya. Jadi sekaligus saya memperoleh 2 anugerah atau 2 hadiah pada saat itu. Pertama barang ini, yaitu noken. Tas noken. Yang kedua saya menerima atau dibukakan mata bahwa ada yang namanya filosofi noken.
Seperti apa itu filosofi Noken? Nah, menarik sekali, luar biasa sekali. Dan itu makanya saya sejak saat itu saya tergerak gitu ya. Ada sesuatu di sini. Langsung jatuh cinta begitu Jatuh cinta. Berjuta Luar rasanya. Asik banget memang loh. Filosofi pertama dia bilang, Noken ini sebenarnya melambangkan rahim. Jadi karakter utama dari sebuah rahim adalah kasih. Jadi Noken itu nilai paling pertama dan paling besar adalah kasih. Karena dia harus punya karakter paling kuat itu untuk bayi yang sedang dikandungnya ya. Jadi nilai pertama adalah kasih kerahiman. Kalau dia bilang ke saya nih, Rui, kalau kamu bawa Noken berarti kamu harus punya sikap kasih dalam hatimu setiap saat. Karena kamu seperti membawa rahim. Dan memang benar ya bentuknya Noken ini kan dia seperti rahim. Dia bisa kecil, bisa besar. Kalau bayinya besar, elastis begitu. Fleksibel. Dan memang itu persis juga. Ya, dan memang secara harafiah juga biasa digunakan oleh mama-mama di Wamena untuk menggendong anaknya. Ternyata demikian. Jadi kalau dong tidur itu memang dong sono, mama mau bawa sampai gunung manapun tetap tidak rasa nyaman. Dan bayi yang dibawa pakai Noken dilindungi. Iya kan, aman, nyaman. Jadi saya bilang ternyata kasih kerahiman juga berarti sebenarnya merawat kehidupan. Oh, ini luar biasa dan ini yang dibutuhkan di seluruh dunia saat ini. Nilai kasih, nilai kerahiman, nilai merawat kehidupan, kemudian nilai kelenturan, fleksibel. Jadi dia lentur, dia tidak kaku, tidak keras, tapi dia lentur, dia bisa justru dalam kelenturan itu kuat ya. Ternyata yang lentur itu kuat, yang nggak bisa putus, nggak bisa patah. Kalau kaku itu kan lidi yang kaku itu kan dipatah mudah sekali. Tapi kalau yang elastis itu kok mau bikin sampai kok urat keluar juga tidak bisa. Tidak bisa putus. Berarti persatuannya kuat begitu loh. Betul sekali. Terus saya kira selain itu juga transparansi. Jadi saya isi barang di dalam Noken semua kelihatan. Ternyata saya bawa air minum, bawa masker, bawa buku, bawa power bank dan lain-lain kelihatan. Jadi keterbukaan kita tidak menutupi apa. Jadi ini nilai yang luar biasa. Dan tentu saja ini sebuah rajutan, merajut persaudaraan. Itu kira-kira filosofi Noken yang saya terima. Dari teman saya Papua itu. Nah kemudian kita harus sebarluaskan nilai-nilai ini. Ingat kan waktu beberapa tahun lalu di Jogja, orang Jogja suka bilang dari Jogja untuk Indonesia. Betul, kan? Betul. Orang Jogja mengklaim bahwa kami menyumbang ke Indonesia nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya. Nah, terus kemudian saya menantang ke teman Papua dan sekarang saya menantang kepada teman-teman di Merauke, teman-teman muda di seluruh Papua. Ayo kita sumbangkan nilai-nilai Noken kepada seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh dunia. Karena nilai-nilai itu sangat dibutuhkan loh sekarang dengan konflik, dengan kerusakan lingkungan hidup, dengan perubahan iklim semuanya. Ternyata dunia sedang membutuhkan kasih, membutuhkan kerahiman, membutuhkan perawatan kehidupan, membutuhkan kelenturan, fleksibilitas itu semuanya. Jadi itulah. Luar biasa ya. Iya, jadi setelah kakak mendapat filosofi dan juga mendapat Noken, tergeraklah Menoken dengan teman-teman dan akhirnya sampailah juga ke Bumi Animha. Menoken itu ada Adriana Gepse dan juga teman-teman. Kemarin mereka ada beberapa kegiatan ya. Salah satunya di Kampung Tabi ya. Tidak, di Merauke sih. Di Merauke. Kalau yang Tabin kan di wilayah Papua secara keseluruhan. Tapi yang mereka buat di Merauke ini ada dengan teman-teman dari Sekolah Alam, dari Papua Paradise Center, terus pergi ke Yang Gandur. Nah itu teman-teman coba bisa ceritakan. Dari Adriana sendiri selaku tim dari Menoken Animha ya. Iya. Oke, seperti yang tadi saya sudah perkenalan ya, nama saya Adriana, tetapi saya di sini bersama-sama dengan Kakak Monik. Yaitu Papea, kemudian Yune, dan juga ada sang suami. Mereka berdua saling mendukung, jadi kita
anak-anak muda, kemudian ada juga Speak Beyond, Pak Guru di SMA 1. Jadi kami ini terbentuk dalam, sebenarnya kami punya komunitas kecil dulu yang ada di Merauke, namanya komunitas kami Satu Frekuensi, hanya kami 5 orang saja. Dan kebetulan kami mendapat tantangan dari tim Samdana. Dan Kapan itu kalian bertemu dan di mana? ketemu yang mana ini? Ketemu yang Samdana atau ketemu yang Satu Frekuensi? Ya, ketemu yang satu frekuensi dulu. Bisa ketemu yang Samdana juga Bisa di-share aja. supaya teman-teman dong tahu, oh Monokon Anima ini dong punya latar Oh, belakang sejarah begini. terbentuknya kayak Sejarahnya, gini. toh. Ya. Sejarahnya juga tidak terlalu rumit-rumit amat. Memang kita sudah saling mengenal ya, namanya anak-anak Merauke ya, tetap saling mengenal. Tetapi untuk lebih ke komunitas kecilnya kami, kebetulan waktu itu kami ada kegiatan, ya sudah kita langsung sambil berjalan, kebetulan kita merasa Dapat bahwa chemistry begitu ya. saling curhat mencurhat tentang pertama bisnisnya dulu, bisnisnya kita, kemudian Yune curhat tentang sekolah alamnya Yune, kebetulan juga Pak Guru Speak Dion juga curhat tentang kegiatannya sehari-hari, tentang sanggar, kemudian tentang bisnisnya juga. Jadi kita merasa bahwa kita itu benar-benar rasa kita Satu dalam frekuensi. satu frekuensi. Sebenarnya saya juga kaget, mungkin waktu awal mula kita punya grup WA tercipta, saya juga pikir ini mungkin satu frekuensi dari RRI Merauke yang bikin. Padahal bukan nih. Oh, dari grup WA ya? Iya. Nama dari grup WA ya? Jadi nama komunitas. Iya, jadi sebenarnya terbentuknya kita jalan tapi komunikasinya kita enak. Soal apa yang kita mau, jadi benar-benar kita mau mengembangkan kita punya diri masing-masing dengan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita sudah bentuk satu grup kecil-kecil namanya Satu Frekuensi, tapi dari Satu Frekuensi kita saling share apa yang ada tentang kita, termasuk kegiatan dari Samdana. Jadi untuk Samdana sendiri kebetulan Kakak Monik dan saya yang duluan berkenalan dengan Samdana. Oke. Setelah itu kita diberikan tantangan dan kita mengajak yang bertiga, yang satu frekuensi dengan kita, dan kita sudah mulai mengikuti tantangan itu dan terjadilah demikian menurut kenyataannya. Iya. Terjadilah Jadi teman-teman Menoken ini kurang lebih sudah berapa lama teman-teman bergerak? Kalau untuk Menoken sendiri kebetulan kita dapat informasinya bulan Maret ya, Mas. Iya. Tahun lalu ya? Tahun ini. Oh, tahun ini, oke. Tahun ini sebenarnya bulan Maret, dan kita mau langsung eksekusi. Begitu infonya datang kita langsung mau eksekusi. Tetapi karena waktu itu tingkat corona di Merauke sedang lonjak sekali, dan kita benar-benar menghargai dan mengikuti himbauan dari pemerintah, sehingga kami kembalikan ke Samdana, dan dari Samdana mengikuti apa yang pemerintah Kabupaten Merauke isuhkan, dan kita kembali lagi sampai dengan bulan Mei akhir ini baru bisa. Begitu setelah Lebaran saya bilang Kakak Monik, dan Kakak Monik kembalikan ke Mas Rui, dan sudah. Ayo jalan. Ayo jalan. Kita juga kaget. Kakak Monik hari itu bilangnya hari apa ya? Hari Selasa. 2 hari sebelum kegiatan Mas Rui bilang, ayo ya sudah, selama 2 hari itu kita harus ke Yang Gandur, Kampung Po dan sekitarnya, tempat yang harus kita datangi, dan langsung terjadi. Benar ya. Iya, dari teman-teman Samdana sendiri sudah berapa kali berkunjung ke Merauke? Ke Merauke, ke Papua. Ke Papua ya Lalu khususnya. Samdana ini satu lembaga institut yang bergerak di bidang apa? Apakah dia budaya saja kah, atau memang dia secara keseluruhan? Saya mungkin 3 kali atau 4 kali ke Merauke. Kalau Samdana kami kan kami berdiri tahun 2000, sekitar tahun 2000 saya lupa. 2005, 2004 atau 2003 mungkin itu ya. 17 tahun sekarang udah. Dan memang sejak awal pengen mendukung berbagai dinamika semangat dari teman-teman di Papua yang bergerak di bidang lingkungan hidup, di bidang masyarakat adat, di bidang budaya, di bidang pangan. Pokoknya sama-sama ingin berbagi kasih itu ya. Jadi tentang hal-hal yang berkehidupan, tentang kehidupan. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi Samdana sendiri itu kata-katanya dari mana? Samdana itu dari bahasa Sanskerta, yang kira-kira adalah bertemu dalam damai. Jadi dia mempertemukan. Nah justru itu Menoken saya kira, tadi Adriana bilang
2 hari kita telepon-teleponan terus lusa kita jalan, ayo. Karena Menoken itu gampang sekali. Tidak perlu berpikir terlalu lama. Lama, ya. Kita kan anak muda, jadi anak muda betul. cepat bergerak, Harus semangat. Harus respon cepat. Kalau Harus, responnya cepat. harus fast respon dong bilang. Respon slow lagi. Itu lagi. Karena Menoken kan kita pergi ke kampung-kampung bawa noken kita, terus kita camping, kita bikin api unggun, kita cerita-cerita, menyanyi dan berbagi. Itu intinya. Persis yang dilakukan oleh Mace Papua nih. Jadi Mace Papua punya Mace Merauke. Mace Papua. Sudah betul. Mantap. Nah, Mace Papua kalau di Merauke ada 179 kampung. Iya. Dan semua ingin dikunjungi dan ingin digali dan ingin dirayakan kehidupan di sana. Berarti sama dengan Menoken ini. Kita satu bareng-bareng. visi nih. Jadi tinggal ke depannya tinggal bareng. fisikan aja. Iya, bareng nih. Kemarin tuh kita baru sampai ke yang Gandur, dari Muting dong sudah bilang, dari Sota dong sudah bilang, coba pantau masyarakat lokal di kampung-kampung di dekat Kalidian gitu. Adik-adik yang memang mereka memerlukan kunjungan gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya mereka membutuhkan kunjungan kita yang di kota. Betul. Persis. Karena kan ada kita punya keyakinan bahwa setiap orang punya sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Setiap kampung punya sesuatu untuk dibagikan ke kampung lain atau ke komunitas lain. Jadi kita saling berbagi. Dan yang penting yang sebelum bisa berbagi kan kita harus terhubung. Seperti Noken, kita harus terajut dalam sebuah jalinan gitu ya. Sehingga kita bisa saling berbagi dan saling solidaritas dan saling belajar. Saya kira itu sesuatu yang cocok banget buat anak muda. Memang ini kegiatan anak muda sih. Betul. Dan Noken sendiri kan kalau kita lihat dari aslinya ya, aslinya kan di satu warna. Terus berjalannya waktu, perubahan. Sudah mulai ada desain-desain baru. Iya, desain-desain baru. Nah, desain-desain baru itu saya pikir itu relasi ya, relasi yang kita bangun dengan teman-teman yang memang punya kepedulian. Betul. Nah, itu filosofinya masuk lagi tuh. Masuk banget, makanya yang pertama kita jalin, kita rajut, kemudian kita belajar bersama dan kita berbagi. Tapi saya ada masalah nih, Kakak Susana dan Kakak Brigita. Apa itu saya masalah? kehilangan hubungan atau kehilangan rajutan dengan beberapa teman di Merauke nih. Boleh nggak saya panggil mereka ya? Oh, boleh. Mau sapa atau kita seret ke studio Kak Susana. Saya pernah terhubung dengan Abrin dan Michael dari komunitas Tuli Merauke. Aduh sayang Abrin dan Michael, aku kontak-kontak kalian nggak bisa tersambung nih. Tapi kalau ada teman-teman yang kenal mereka, tolong dong dikasih nomor telepon yang baru. Ya? Iya. Bisa, nanti Mas yang pantau. Nah, kan kita antar komunitas, jadi semua kita ada yang tuli, ada yang buta di Tabi, waktu Menoken di Tabi dengan teman-teman tuli Jayapura, waktu di Bali Jawa dengan teman-teman buta, dengan teman-teman tuli, dengan pokoknya sekali kita semua sama dan kita terajut dalam persaudaraan. Terus saya juga ingin panggil nih kalau boleh teman-teman yang saya dulu ketemu, ada Agusta Maria Wanggadiwa, ada Epivianus Faut, ada Gregorius Doyop, ada Ladis Nauce, Agustina Omdoan. Aduh teman-teman, aku maaf nggak bisa ngontak kalian ya, tapi ayo kalau masih punya nomor teleponku atau hubungi Kak Susana. Kak, itu siapa teman-teman Atau satu hubungi kompleks Kak itu? Kak Epi itu ada nomornya itu dalam nanti. satu wadah. Setelah siaran kita kasih kontaknya. Masalahnya Mas baca daftar nama. Ayo kita ketemu kalau begitu besok atau besok pagi gitu. Kayak kita ajak sama-sama. Bisa, nanti saya hubungi mereka. Mereka tuh teman-teman dalam komunitas organisasi. Iya, Pemkri, betul. Terus ada juga Himadi, saya pernah ketemu teman-teman. Ya, betul Himadi. Sebenarnya teman-teman ini kalau kita sudah membangun relasi harus saling komunikasi terus begitu. Ya. Jangan kita berkomunikasi hanya di saat kita melakukan kegiatan. Kegiatan aja. Tapi komunikasi berjalan itu diperlukan ya. Atau jangan ganti-ganti nomor toh. Saya yang kehilangan kontak. Kasih tahu, iya. Tapi besok kita bisa kumpul-kumpul di tempatnya Adriana ya. Iya, besok kebetulan jadwalnya kan di kita. Oke. Nah, itu jadwal-jadwal ini yang teman-teman Menoken lakukan dengan Samdana di Merauke apa saja ya. Mulai dari Papua Paradise kemarin sekolah alam, dong camping di pinggir pinggir Kalimaring. Iyo, saya ada lihat deh foto-foto. Baru Oh dingin, Tuhan. Sekarang lagi musim dingin tuh. Ya. Tapi Angin anak-anak- besar. Iya, angin besar. Tapi anak-anak belum bisa ya. Tetap semangat. Iyo. Iyo.
Tidak takut Ya, apa masuk yang angin teman-teman- begitu kakak. Teman-teman lakukan kurang lebih berapa hari ya? 1 minggu ya? Satu kalau tidak minggu. salah? Ya kalau terhitung sampai besok dan pulangnya teman-teman 1 minggu. Iya, Jadi- mungkin Adriana bisa ceritakan toh dari sekolah alam, terus pergi ke yang Gandur, ke Po, apa saja Iya, yang teman-teman kegiatan lakukan? apa saja yang dilakukan teman-teman untuk anak-anak di sana? Oke, jadi yang pertama kita tanggal 25 ya, kita di sekolah alam. Kebetulan untuk sekolah alam sendiri ada Yune dan sang suami Ayub. Itu mereka punya sekolah alam, jadi ada sekitar 50 anak-anak dari wilayah Gudang Arang yang tergabung dalam sekolah alamnya mereka. Jadi pada saat teman-teman dari Menoken kami bertolak dari Swiss Bell pagi jam 9 menuju ke Gudang Arang, itu anak-anak memang sudah antusias sekali, sudah berteriak-berteriak begitu melihat bis datang. Jadi mereka sangat senang. Kemudian kita belajar di situ, kita ada belajar tentang sagu, materi yang dibawakan oleh Kakak Moni, kemudian beras, saya sendiri yang membawakan materi itu. Kita pengenalan soal beras, bagaimana mereka tahu tanaman padi, jangan mereka cuma tahu langsung makan nasinya saja, tetapi dia punya media dan segala macamnya. Kemudian, Prosesnya ya. iya, tumbuhannya, begitu juga dengan sagu. Bahkan ya ada anak-anak yang masih bertanya bagaimana itu pohon sagu gitu. Berarti itu kan masih perlu pelajaran untuk kita lagi. Kita perlu lebih Bagaimana cara memperkenalkan pangkur lagi. sagu. Ya, itu nanti lagi. Karena ini pohon saja masih. Iya, 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 Pohon saya dong masih terawang, apalagi pakur. Tapi itu memang tantangan ya, Iya. tantangan buat Tantangan. kita semua, anak-anak Iya. muda Iya, iya. khususnya. Bukan cuma kita, tapi untuk semuanya. Betul, betul. Supaya kita mulai mengedukasi anak-anak Betul. sejak dini begitu. Karena itu kan potensi alam lokal sebenarnya ya, yang harusnya tidak asing bagi Iya. mereka. Jadi Iya. tidak hanya informasi dari luar yang mereka dapat mentah-mentah, tetapi informasi dari dalam tanah Papua sendiri, Iya. sumber dayanya juga mereka perlu tahu. Betul. Jadi macam kita punya rumah tapi kita tidak tahu dia punya sudut-sudutnya begitu. Betul, betul. Ada apa dalam kita berumah kita kurang tahu. Berarti Jadi jangan masuk dari depan langsung tembus dapur ya. kadang-kadang gitu langsung makan. Langsung makan. Iya. Langsung makan. Jadi kita bukan hanya kita tapi saya harapkan semua yang mendengar ini lebih untuk memperkenalkan tentang apa yang ada dalam rumah kita dalam Merauke. Kemudian juga Yune memperkenalkan tentang kelapa sawit. Dan juga setelah itu kita bermain dan kita menari-nari karena itu kan anak kecil-kecil jadi masa kita Harus masih ada materi- ini Mereka ya, perlu have fun-nya. mereka perlu Ya. bergembira ria. Ya, ya, gitu. ya, Jadi ya. edukasi terus games. Ya, ya, ya. Jadi dong maksudnya anak-anak itu kan kadang cepat-cepat bosan juga ya. Betul. Tapi dong ku ekstra tenaga itu luar biasa anak-anak Papua ini. Iya, ekstra Lebih tenaga. produktif begitu, iya. Sampai toh? mau TikTok mau pulang. Aduh, berarti kakak dong juga sewajar dong TikTok nih. Iya toh. Kan dorang yang balik ajar kakak dorang. Tidak. Kakak harus gaul. Oh, betul, betul. Oke, setelah itu kita makan siang. Dari setelah makan siang, kemudian teman-teman duduk berdiskusi sedikit dan membangun tenda. Pada saat membangun tenda selesai, karena malam setelahnya kita ada jadwal di Aula SMA Negeri 1 di tempatnya Pak Guru Speak Dion. Kebetulan untuk Speak Dion sendiri dia punya bisnis kuliner dan juga dia punya sanggar seni, jadi dibalut jadi satu. Kita pakai Aula SMA Negeri 1 dan menampilkan sanggar seninya juga anak-anak muda, anak-anak SMA yang tergabung di dalamnya. Kemudian setelah mereka tampil dan juga mereka ada punya pergelaran lukisan, lukisannya mereka bagus, menceritakan tentang alam Merauke. Setelah itu kita yospan bersama. Dan ini yang kita mesti garis bawahi bahwa jangan lagi kita setelah kegiatan-kegiatan kita acara patola-patola, sebaiknya jangan. Kita mungkin membangkitkan kembali kita punya budaya ya, yosim lagi begitu. Nah itu sudah selesai. Setelah itu kita makan dan kita kembali ke Gudang Arang. Di sana anak-anak sudah tunggu juga di jalan. Setelah itu mereka datang, kita sama-sama juga dengan tim Explore Merauke. Pada kesempatan ini juga kami dari tim Merauke mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Explore Merauke yang sudah memberikan materi tentang reptil. Dan mereka bawa reptilnya juga.
Dan Apa yang dibawa kakak? saya mau cerita tapi mereka bawa itu ada biawak, kemudian yang biasa disebut soa-soa. Mereka memperkenalkan. Setelah itu juga ada ular, tapi ularnya dijinakan oleh ahlinya dari Balai Taman Nasional Waksur. Kang Asep sendiri yang bawa dan Kang Asep sendiri yang memegang. Ular dari ukuran kecil hingga ukuran yang besar. Jadi anak-anak itu pertama takut, tetapi selebihnya mereka sangat antusias dan semangat dan mereka mau membelai-belai saja. Dan penasaran ya. Dan sangat penasaran. Penasaran. Dan mereka minta kalau bisa materinya diulang-ulang terus. Setelah itu sudah mereka berkemah. Berkemah ya. Oke, kita juga mau tanya ke Kakak Rocky. Kakak Rocky. Halo. Halo. Kakak Rocky. Halo. Ya, Ya. Kakak Rocky, kita mau tanya-tanya ke Kakak dulu ini. Kakak sebagai perwakilan Samdana Institute Wilayah di Papua. Papua. Ya. Tadi kalau tidak salah dari Kakak Rui. Iya, Kakak Rui Rui. sampaikan ada di Tabi, ada di Manokwari, ada di Ya. Sorong. Nah, bagaimana Kakak melihat teman-teman Papua membuat gerakan menoken di Ya. seluruh wilayah Papua, bahkan Papua Barat ini, ya, Kakak? bagaimana keterlibatan mereka dan rasa antusiasme anak-anak di Papua? Iya. Ya. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi untuk program TV Mace Papua ya. Iya. Siap. Oleh media ini luar biasa. Artinya kita berharap bahwa banyak hal nanti yang bisa disampaikan Di-share ya. atau dapat diterima oleh terutama untuk masyarakat di kampung. Ya. Untuk Papua sendiri seperti tadi juga banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Rui. Ya, kegiatan menoken ini ya pada saat awalnya kita dicetuskan ya, ternyata memang sangat efektif sekali. Ya, terutama ya kita bicara masalah noken, ya kita orang Papua sendiri bicara masalah noken, tapi sebenarnya tadi banyak sekali filosofi yang ada di noken sebenarnya belum dikenal secara keseluruhan ya, Kakak. Dikenal dan bukan dikenal saja, tapi justru menjadi filosofi hidup kita bagi orang Papua. Ya. Ya. Nah, berangkat dari misalnya ini sebenarnya ini juga untuk di Papua ini kita baru di Tabi ya. Iya. Ya. Ini baru kegiatan baru di Tabi, dan yang kedua ini adalah kegiatan di Merauke. Nah, ya waktu di Tabi itu luar biasa. Ini kita berangkat juga melihat dari tadi yang seperti yang tadi Mas Rui sampaikan bahwa menoken adalah bagaimana merajut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas sendiri. Ya. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan dilakukan oleh komunitas, tapi hanya sifatnya masing-masing ya, kegiatan dilakukan sendiri-sendiri. Nah, sehingga ya teman-teman sebenarnya sesungguhnya banyak sekali yang sudah dibuat, tapi sebenarnya dalam hal tertentu juga sangat sedikit diketahui oleh banyak pihak. Berarti memang perlu perlu media Ya, begitu perlu seperti media. Mace Papua. Betul. Media partner. Ya. Ya. Nah, ini sangat luar biasa. Seperti tadi disampaikan bahwa misalnya di Tabi kemarin, kami ya cukup banyak komunitas yang terlibat. Seperti sampai tadi ada misalnya Papua Jungle Chef ya, yang dimana dia punya kemampuan mengkoordinir kaitan dengan wisata kuliner. Ya. Ya. Terus ada kelompok-kelompok misalnya pencinta alam kipas yang dimana dia bergerak konsen untuk kegiatan-kegiatan perlindungan mangrove ya di daerah Parmi ya. Ada juga Papua Jungle Chef yang mungkin cukup banyak yang sudah tahu bagaimana kelompok komunitas ini dia terus bicara tentang potensi lokal food ya yang ada di Papua yang selama ini juga masih belum banyak dikenal gitu. Nah, ada juga komunitas tuli ya. Ini menarik sekali macam komunitas tuli ya. Ternyata dengan keterlibatan mereka mulai kegiatan menoken, mereka menyadari bahwa ternyata selama ini mereka berpikir bahwa kelompok-kelompok komunitas tuli ini sulit diterima oleh komunitas lainnya. Ya. Tapi dengan keterlibatan dalam kegiatan menoken, ternyata mereka sangat luar biasa. Mereka senang sekali. Ya, ternyata komunikasi yang artinya dengan komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas tuli ini bisa juga dipelajari oleh
oleh kelompok-kelompok komunitas yang lain, artinya teman-teman kita yang normal. Teman Ini dengar. menarik. Jadi ada teman teman dengar, dengar. ada Betul. teman tuli. Jadi kita juga harus saling menerima Iya. Betul. Perbedaan. kehadiran satu sama lain. Yang penting kan bisa komunikasi itu. Nah itu belajar berkomunikasi Supaya- ke teman-teman itu yang kita Caranya saja yang berbeda begitu. Iya. Ya, jadi saya pikir itu. Jadi dan ini penerimanya luar biasa. Jadi saya pikir ini adalah kegiatan Menoken ini adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat potensi untuk dikembangkan. Seperti tadi sampai Mas Rudi, untuk merajut semua keberagaman dari kegiatan-kegiatan dari komunitas yang berbeda-beda tadi. Terutama juga bagaimana supaya kegiatan-kegiatan komunitas yang masing-masing komunitas itu bisa juga dikenal atau dikenal oleh banyak pihak ya. Bagaimana apa yang mereka bisa lakukan itu mempengaruhi juga dan bisa juga dibagi kepada pihak yang lain. Nah, saya pikir ini yang kegiatan Menoken ini yang dilihat dari perspektif yang sangat baik, sehingga menurut saya ini sangat berpotensi untuk dikembangkan, disebar luaskan ke tempat-tempat yang lain atau wilayah yang lain, khususnya di Papua. Ayo teman-teman muda, kita jalan camping bawa nokenmu dan mari berbagi. Nah. Api unggun, cerita-cerita, Betul. nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Jadi Makan-makan, wow. Teman-teman yang punya kemampuan yang lain juga, teman-teman Iya, juga bisa langsung berbagi. Misalnya kita ke kampung kayak kemarin teman-teman ke kampung yang Gandul, Iya, kampung Po. Itu kesempatan juga katanya kita berbagi ilmu langsung dengan masyarakat. Ya betul. Iya, tapi saya mau tanya nih Kak Rocky, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Tabi kemarin meliputi apa saja? Mungkin bisa di-sharing. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengunjungi satu lokasi. Kita pertama kegiatan Menoken itu adalah kita memulai di salah satu bukit Cotoro ya. Nah, Bukit Cotoro ini sebenarnya ada satu pulau di tengah Danau Sentani yang sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Cuma namun sampai sekarang ini belum banyak dikenal oleh khususnya orang-orang di sekitar Sentani atau di Jayapura. Baik. Nah, setelah kita kembangkan ini, kita promosikan, dan itu juga kebetulan pada saat itu yang launching saat itu adalah Bupati Jayapura. Oh, Sehingga memang setelah itu dilakukan itu luar biasa. Jadi banyak dari masyarakat di sekitar Sentani, Jayapura itu mulai datang berkunjung untuk melihat potensi dari ekowisata dari Bukit Cotoro. jadi pemerintah Nah, juga sehingga turut mendukung begitu ya Kakak ya? Nah, sehingga ini pun secara otomatis ini akan berjalan, ini akan mendukung juga pengembangan ekowisata di situ. Artinya juga memberikan manfaat bagi masyarakat atau masyarakat yang ada di kampung di sekitar situ. Nah, di situ mereka akan mulai juga berkembang dengan kegiatan ekonomi produktifnya, misalnya mereka bisa mampu menjual produk-produk mereka saat para wisatawan lokal Bisa datang, atau meningkatkan yang datang. pendapatan orang-orang di kampung setempat ya Kakak ya? Benar. Nah, terus kita berkunjung ke misalnya ada satu tempat di kampung Hobong ya atau Abar, itu mereka punya potensi untuk kerajinan tanah liat ya. Misalnya bilang gerabah. Nah, selain itu juga ada untuk yang terakhir itu kita di kelompok ekowisata berkuocing. Nah, semua lokasi-lokasi ini sebenarnya sudah ada dan luar biasa potensinya. Cuma sampai saat ini banyak yang belum dikenal oleh banyak orang khususnya juga di lokal Jayapura atau di luar Jayapura. Nah, ini bisa dengan kegiatan Menoken ini sekaligus mempromosikan itu, sehingga orang-orang yang tertarik atau yang selama ini merasa bahwa perlu tempat-tempat lain untuk melakukan kegiatan ekowisata itu bisa mengunjungi lokasi-lokasi itu. Yang diharapkan bahwa dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada di kampung-kampung tersebut. Betul Kakak. Jadi kalau misalnya kita sudah mau dekat libur jangan kita berpikir aduh saya mau keluar Papua. Di dalam Papua sebenarnya banyak lebih indah potensi ya. Dan menurut saya di zaman globalisasi seperti ini ya tidak ada alasan bahwa kita sulit untuk mempromosikan budaya kita, tempat-tempat wisata lokal yang ada. Betul. Semua masing-masing sudah punya platform media sosial pribadi maupun komunitas nih seperti Menoken Paradise Center, Papua Paradise Center dan lain-lain. Jadi ya ayo kita gunakan
medsos itu, kita ya untuk media apa ya, sosial. membangun hal-hal yang positif. Iya. Terus kita membantu masyarakat juga. Kalau orang Merauke biasa bilang bikin tong pu daerah nih name up. Iya. toh. Name up. Name up. Name up. Iya, Name name up. Apa Iya. tuh? Nama naik. Nama naik. Namanya naik. Namanya dikenal. oke, ya, oke. supaya Khususan ini tadi saya kan minta maaf. ya. Tadi saya belum selesai yang di yang gandur. Oke. Lanjutkan ya. Iya. Boleh. Oke, jadi kita setelah dari situ kita berpindah ke Yang Gandur. Nah di Yang Gandur ini kita ketemu dengan Kakak Hesti yang Kakak dong sudah lebih duluan untuk apa? Kita lebih mengenal tentang dari mana sarang madu. Betul, itu sumber daya alam kampung Yang Gandur toh, Iya. madu trigona, Iya. terus ada minyak kayu putih. Betul. Jadi kemarin itu kita langsung diperkenalkan dan kita dibimbing langsung ke tempat yang ada sarang Langsung masuk sarang hutan, Pak. madu tersebut dan Oke. dan di sana luar biasanya kita dituntun oleh tour guide langsung dari kampung. Iya, betul. Dan itu dipegang kendali oleh anak muda. Betul sekali. Jadi kemarin Maci Papua juga kita ke kampung, kita langsung anak-anak muda di kampung yang kita bilang, ayo ikut kami begitu. Karena kan mereka yang langsung bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Betul. Begitu. Dong yang jadi tour guide begitu. Iya. Jadi yang antar kita selain Kakak Hesti dan suaminya diantar juga oleh ada anak muda 4, tetapi kita diarahkan langsung oleh Sonic. Ada anak laki-laki di sana, masih muda, dan menurut mereka itu dia sangat berpeluang untuk Yang Gandur ke depannya gitu. Jadi dia menjelaskan kepada kita bagaimana pohon itu mereka bisa lihat dari bawah dan kita memang sangat, kalau istilahnya kita di Merauke kita jadi udik juga begitu kan. Pohonnya terlalu tinggi tetapi mereka bisa Ada trik-triknya. Trik-triknya yaitu corong madu itu lebah itu dia masuk dan Dia bercorong tuh kalau kita lihat ini kayak bagaimana? iya dan menurut kita itu unik. Uniknya kenapa? Karena kita tidak tahu tapi mereka tahu dan mereka benar-benar menjelaskan dengan baik sampai dengan dia punya proses pengambilan di dalam. Kita juga diberi penjelasan dan kita melihat langsung bagaimana mereka bisa jalur di dalam dia punya pohonnya itu juga. Dan menurut kita itu luar biasa. Setelah itu kita kembali lagi ke kampung Yang Gandur, tetapi sebelumnya itu memang kita sudah diperkenalkan tentang kayu putih, dia punya tempatnya itu. Dan yang menarik dari situ malamnya kita sempat mandi di air habis kayu putih itu. Tidak. Air habis masak minyak kayu putih yang tetap hangat itu. Jadi kita mandi, aduh dia enak apa? Maksudnya itu seperti benar-benar kita terapi. Relax langsung. Jadi Karena dia bukan hanya hangat, aromanya juga kan enak. Aduh aroma, pokoknya itu seperti kita kalau misalnya spa ya, kita kayak bikin spa gitu ya. Di dunia. sauna begitu luar biasa. Karena kita mandi langsung kita seperti relax dan kita mau mandi terus dan airnya itu bersih. Kalau memang dia punya di bawahnya kotor tetapi kita tidak mengambil yang di bawah karena kita kan mandi yang dia punya bersihnya dan luar biasa. Kita sampai selesai mandi tetap kita cium-cium, kita pukulit, aduh mama. Gila. Jadi kita bisa Bayangin pakai kampung Yang Gandur. Bayangin kasusnya kalau potensi pariwisata itu bisa dikembangkan. Terus jadi ada tempat spa sauna Yang Gandur. Jadi Keren kita gak sudah sih? pakai hand body lagi setelah itu. Iya. Tuhannya pewangi sih sampai kita tidur besok pagi juga masih wangi. Betul, asik banget. Setelah itu juga ada dia punya potensi kemiri. Setelah kemiri juga kita makan kumbilihnya. Memang Yang Gandur memang dia punya penghasil kumbilihnya luar biasa karena enak dan juga empuk. Setelah dari Yang Gandur kita bergeser ke Kampung Tambat. Kita melihat proses pembuatan sagu yang pertama dari mama-mama di bagian bawah yang masih tradisional, yang masih ramas. Kebetulan setelah itu kita berpindah ke pabrik pembuatan tepung sagu yang sudah lebih modern, yang sudah punya tepung sagu basah dan tepung sagu kering. Setelah dari Tambat kita bertolak ke Kampung Poh. Nah itu kita sudah sampai malam dan kita diberikan tempat untuk menginap dengan kita punya tenda-tenda itu di wilayah Patung Kristus Raja. Patung Kristus Raja ya. Dan kita malam di situ luar biasa nikmat, meski nyamuk ya kita tidak bisa tahan nyamuk, dia bagian sudah. Setelah itu paginya kita melakukan perjalanan keliling busbak dengan perahu dan itu dihandle langsung dengan anak-anak muda di sana. Setelah itu kita diperkenankan untuk melihat proses pembuatan perahu.
Dan karena kita punya sistem menoken tadi seperti yang Mas Roy sudah bilang, filosofinya dia elastis ya, fleksibel ya. Jadi pada saat kita datang memang di situ kita sudah susun kegiatan, tetapi karena ada satu dan lain hal, ada kedukaan pada saat hari itu juga. Jadi karena kita fleksibel, elastis, jadi kita benar-benar mengikuti kegiatan yang di sana. Menyesuaikan. Iya, kita menyesuaikan bahwa tidak bisa terlalu ribut, tidak bisa terlalu, tetapi kita punya kegiatan, kita upayakan berjalan. Setelah itu, setelah dari proses pembuatan perahu, kita pergi untuk ke mama-mama. Di situ ada 10 orang. Mereka punya satu grup wadah, dan grup wadah ini juga kebetulan kita sudah melakukan pekerjaan dengan mereka. Maksudnya kita sudah buat satu tali, satu jalur. Mereka punya itu proses pembuatan cayu, dan cayu ini saya langsung perkenalkan saja ya. Cayu adalah tas asli dari suku Yeinan. Selama ini bagaimana ya, kalau saya cerita juga, saya kalau mau terharu juga tidak juga, tetapi selama ini mereka kalau pakai, bukan mereka ya, tapi anak-anak muda sedawar dengan saya itu kalau pakai mungkin mereka tuh kurang percaya diri. Karena ini tidak terlalu sama dengan noken. Kalau noken kan sudah mendunia. Hermesnya Papua tuh. Iya, kalau sudah kita mendunia punya juga. cayu ini karena belum terlalu banyak yang kenal, sehingga saya pernah pakai dan ada yang pernah bilang sama saya, kok tidak malu kok pakai itu. Dan saya dalam hati, karena saya tidak mau berbicara ya, tetapi saya cuma dalam hati, saya bangga dengan saya punya tas. Harusnya kita bangga ya, Iya. kita memperkenalkan kita punya budaya, kearifan lokal yang kalau kita sendiri anak-anak muda tidak turut mendukung. Betul. Bagaimana 10 sampai 15 tahun ke depan Dia bisa mendunia. Ya. Noken kan juga seperti Betul. itu. Sebelum dia menjadi salah satu warisan budaya UNESCO, pasti kan banyak juga yang ngapain sih pakai itu, Betul. ya kan? Jangan sampai orang Ya. Papua itu tinggal cerita dan Betul. tinggal sejarah. Iya. Dan Nah, budayanya itu yang perlu punah, nah kita, itu. apa ya, gerakan bersama. Betul. Seperti yang teman-teman dari Menoken lakukan, teman-teman Samdana juga turut mendukung. Iya. Begitu. Jadi kita punya cayu yang kita lakukan kerjasama dengan mama-mama ini. Saya dengan kakak Monik, kita sudah berusaha untuk memasarkan dan puji Tuhan sudah berjalan. Dan mereka sudah jalan, mama-mama ini sudah jalan selama 1 tahun lebih dengan proses penjualannya mereka. Jadi jika berkunjung ke Kampung Po, jangan lupa membeli cayu. Saya langsung promosi Langsung saja. promosi ya, cayu. Iya. Dan juga sebenarnya kalau teman-teman sedang pakai juga kan teman-teman bisa hashtag ya. Hashtag itu membantu kita untuk menyampaikan Memviralkan. memviralkan sesuatu yang positif. Betul, betul. Ya. Setelah itu kita bertolak ke Jagabop SP1, Kampung Anggar Permegi. Kemudian kita masuk ke Dusun Yadem. Di situ ada Mama Ade satu, kita biasa ambil daun kobase. Kita punya produk dari Afucuyam kan, sagu kobase salah satunya. Daunnya kita peroleh dari situ, dari Dusun Yadem. Pada saat kita turun, luar biasa yang sambut kita. Kalau saya mau bilang, tapi saya memang harus bilang, burung kuning. Bird of Paradise yang jemput kita dengan suaranya dan luar biasa. Aduh, kita merinding. Merinding Pancing ya Rara Muting sana baru pas aku lihat ini cuaca cerah, baru pas burung kuning dia bersuara sih, langsung tidur sudah. Itu sempat foto kah tidak kakak? Atau kakak dong saking kagetnya jadi tercengang Kita saja langsung kaget begitu. tuh, tiba-tiba begitu Iya. injak kaki begini, ya Tuhan alam benar-benar mendukung Ya, kita. ya. Itu yang maksudnya kita rasakan pada saat itu. Dan pada saat kita turun, kita melakukan beberapa perjalanan, tidak terlalu sampai 300 meter juga, paling cuma berapa. Kita masuk di tempat itu namanya Dusun Yadem, tapi yang punya pohon sagu itu Mama Panggracia Kupalo. Kita makan siang di situ, dan di bawah situ pohon sagu, dan benar-benar kita rileks sudah. Kita mendapatkan benar-benar suplai oksigen masuk lagi ke dalam tubuh kita. Aduh, iya. Apalagi di dusun ya, Iya. pohon-pohonnya masih asri, Iya, dan cuaca penuh bersih. oksigennya. Dan kita minum air yang mengalir di bawah pohon sagu, memang langsung kulkas kalah. Iya ya. Maksudnya sejuknya Iya, pas, dingin tidak panas, sekali. tidak dingin, tapi luar Pas. biasa. Nikmat. Luar biasa sekali. Iya, Kakak- Aku Mas jatuh sampai cinta tidak mau banget. pulang. Tidak mau pulang ya. Kakak Ruli sendiri pengalaman sampai ke kampung-kampung, khususnya ini kampung-kampung lokal ya, Ya. kampung-kampung lokal masyarakat Yang belum tentu juga Marin Kanum Marin ya. Kanum, betul.
Kakak sendiri bagaimana perasaannya sudah sampai ke kampung-kampung lokal ini? Ya. Saya merasa luar biasa sekali memperoleh berkat ini. Ya. Untuk bisa kenal, bisa hadir di sana, bisa merasakan tadi seperti kata Adriana, makanan-makanan yang luar biasa dan luar biasa, bukan hanya basa-basi nih, tapi menurut Bukan saya peres nih. bukan hanya lip service, tapi betul-betul mutiara. Dari hati begitu. Rasanya luar biasa makanan-makanan itu. Terus kemudian tentu saja alamnya luar biasa. Tadi mandi di air sungai yang sangat jernih dan fresh banget gitu. Terus kemudian yang mandi pakai atau sauna pakai air minyak kayu putih. Itu juga wah. Kalau orang tahu nih akan diserbu seluruh dunia ini kesini. Terus minumnya madu pakai apa? Terus minum madu dari pakai hutan. teh Begitu langsung oleh kakak mau peracikannya ada nikmat. Nah, tapi yang saya paling senang adalah karena setiap ketemu teman-teman, saya ketemu orang Papua di kampung-kampung, di komunitas, selalu disambut dengan terbuka dan dengan rasa persaudaraan yang tinggi, kemudian ada rasa jiwa seni yang luar biasa. Selalu ada nyanyian, selalu ada canda tawa, selalu ada keceriaan, Macam tidak ada beban gitu ya, kegembiraan. Mas. Iya, dan saya kira itu kualitas yang luar biasa dari Papua, dari teman-teman Papua, dari orang Papua. Saya kira itu sesuatu yang, kalau boleh saya ingin, saya juga barusan dikasih buku ini, buku puisi dari Foni Aronggear yang diterbitkan teman-teman di Jayapura nih, dan saya pikir sangat pas sekali nih. Papua, tempat aku dilahirkan, hingga aku dibesarkan, bahkan nanti dikebumikan. Itulah impian dalam pelukan. Teman-teman, kalau orang lain hanya bisa bermimpi, kalau orang Papua sudah berada dalam pelukan itu, pelukan keindahan, pelukan kekayaan, pelukan kasih dari alam semesta, dari hutan, dari gunung, dari sungai, dari orang-orang Papua, sudah bukan hanya impian, tapi kita berada dalam pelukan itu. Jadi itu kesan saya, perasaan saya. Oh my God. Dalam ya, dalam maksud. Ya. Ya, Jadi speechless nih. Jadi kalau bicara tentang Papua terlalu dalam di dalam sana itu sebenarnya sumber dayanya banyak. Gitu. Hanya untuk kita mau kasih keluar juga itu butuh perjuangan. Gitu. Dan siapa yang bisa melakukan itu ya itu Kita luar biasa. Salah satunya dan kita anak-anak muda, terus pendengar setianya Mace Papua, dari Pro 2, kita juga harus berpikir bagaimana kita membangun Papua dari Merauke. Apa yang bisa kita berikan? Apa kontribusi kita untuk memajukan daerah kita, Papua, tanah Papua? Betul. Dan juga kita mau tanya nih, tantangan apa yang kakak dong alami selama kegiatan Menoken? Ya, betul. Tantangannya adalah waktu karena waktu kurang. Waktu kurang. Berarti kakak dong harus list lagi, mungkin 1 bulan kan? Ya, harus siap schedule harus baik-baik. kita bikin jalan bareng sama kita Menoken bersama dengan Mace Papua, dengan radio Pro 2 FM. Kita jalan lagi dan kita bergembira. Asik betul. banget deh. Ya. Supaya kesedihan itu dia semakin lama makin hilang ya. Karena kalau kita bicara tentang Papua tuh kayak sedih sekali. Oh tidak. Tidak benar. Secara kalau mendalami ya, saya sebagai anak Papua mendalami itu sedih. Nah, sekarang Ini bagaimana sedihnya caranya apa kesedihan itu kita rubah terus sampai dia menjadi kebahagiaan. Betul. Sedih kenapa keceriaan dan kebahagiaan yang sudah nyata ada di kampung tidak terekspos. Betul. Banyak yang belum tahu. Orang-orang di luar Papua belum tahu begitu. Mungkin di situ sedihnya, Kasusan betul ya? Iya, mungkin dari Adriana sendiri tantangannya sebagai anak asli ya, anak asli terus Namuk gitu. Tantangannya bagaimana nih mau memperkenalkan apa yang menjadi kerinduan kita semua gitu. Kadang tantangan yang paling pertama datang itu adalah dari diri kita sendiri. Maksudnya kalau diri saya memang sangat ingin untuk memperkenalkan, tetapi di sebelah saya, saudara-saudara saya, satu hal yang kita harus sampai sekarang kita harus benar-benar harus utarakan bahwa
kita sendiri belum percaya diri untuk memperkenalkan siapa diri kita, siapa teman-teman kita, dan bagaimana kita punya rumah, kita punya kampung, kita sendiri tuh tidak percaya diri. Banyak yang berpikir bahwa kita kan orang kampung ya, kita orang kampung, kita punya, seperti yang tadi saya bilang, Apalagi saya dengan pakai situasi modern seperti begini ya. saya pakai cahayu, saya pakai tas cahayu ini, tidak percaya diri begitu. Maksudnya, Sempat ada rasa seperti itu. kalau saya sendiri tidak, karena saya benar-benar dari kecil itu orang tua saya sudah tanamkan bahwa kita harus percaya diri dengan kita punya Jati diri. jati diri. Tetapi bagaimana dengan kita saudara-saudara yang lain? Iya. Maksudnya saya diri kita sendiri itu, kita punya keluarga. Mereka tidak percaya diri dengan kita punya kampung. Nanti mereka berpikir bahwa kita ini kan dalam tanda kutip orang Papua kotor, tetapi kan kenyataannya cuma kita punya kulit yang warnanya beda saja. Terus mereka tidak percaya diri tentang kita punya makanan khas, makanan lokal. Seperti yang selalu kita bicara bahwa kita punya sagu, saya tidak semua orang Papua mau makan sagu. Banyak yang masih bilang sampai sekarang bahwa kita makan sagu sakit perut lah, lambung sakit lah. Mungkin belum terbiasa. Belum Artinya terbiasa. dari usia orang tua mengandung itu juga perlu ya, perlu untuk dikenalkan. Terus anak itu dia 1000 hari anak itu kita perlu mengenalkan hal-hal yang bersifat kearifan lokal ya kakak, Iya. supaya anak-anak ini mereka tumbuh juga sadar. Jadi sebaiknya kita sendiri, pribadi kita sendiri, kita bisa mempengaruhi satu orang. Kita tidak bisa memang langsung mempengaruhi 1000 orang, tidak bisa. Tetapi apa yang kita ajarkan, kita bisa ajarkan kepada satu orang, dan kita mengajarkan bahwa kita harus percaya diri tentang kita punya Papua sendiri. Kita harus bisa bahwa sudah bukan zamannya kita sombong naik pesawat, kita posting begini, saya naik pesawat, saya ke kota ini. Bagaimana kita bisa membuka kita punya mata, kita punya hati bahwa kita tidur di bawah pohon sagu lebih enak. Kita pakai perahu di rawa-rawa di busbak lebih enak, Asik sekali. lebih asik. Dan menurut saya itu salah satu cara kita untuk memberikan kita punya pengaruh kepada orang-orang lain bahwa kita percaya diri dengan apa yang kita punya, dan kita bangga kalau kita orang Papua. Kita terlebih lagi anak-anak muda, kita percaya diri bahwa kita bisa tidur di lapang-lapang di busbak, dan itu luar biasa. Ya. Jadi kita harus merubah misalnya kita status Facebook ya, saya bangga jadi Papua, tapi Papuanya yang apa gitu? Apa yang kamu memperkenalkan dari Nah itu Papuanya? kita harus mengenal diri sendiri dulu. Harus ada prinsip self love, mencintai diri sendiri, mencintai budaya kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mencintai budaya kita sendiri, mengenal budaya kita sendiri, kita bisa share itu to the people, untuk orang lain. Betul, Bergita. Dan kita juga mau minta nih harapan dari Kakak Rui, Kakak Rui, terus dari Adriana dan juga Kakak Rocky yang terhubung dengan telepon. Sebelum kita mengakhiri kita punya diskusi ini, sebenarnya kalau diskusi tentang Papua tuh tidak luas, lebih dari 1 jam ya. Tapi 1 jam itu sudah luar biasa untuk kita bagaimana mengedukasi kita semua nih tentang Papua. Kakak harapannya ke depan untuk teman-teman Menoken yang ada di Papua, yang ada di Merauke, terus di Tanah Tabi, bahkan teman-teman di seluruh Papua Barat nih, mari kita melakukan Menoken. Harapan. Dan juga pesan-pesannya untuk membangkitkan semangat mereka. Itu sudah Kakak Susana, itu pesanku darimu tadi. Ayo Menoken. Ayo teman-teman muda di Merauke dan di seluruh Papua, ayo Menoken. Kita camping, jalan-jalan, kita berbagi di kampung-kampung, antar komunitas, siapapun. Kita bangga jadi orang Papua. Kita mau mengenali diri sendiri karena kita berada dalam pelukan keindahan, pelukan kasih alam semesta Papua. Itu pesan saya. Ya, dari Adriana sendiri harapannya untuk teman-teman khususnya yang di Merauke nih. Merauke, Bovendigo, Asmat, Mapi, silakan. Harapan saya untuk sesama anak tanah, siapapun itu, mau keriting, kulit hitam ataupun lurus yang lahir besar di tanah Papua, terutama bahkan yang mendiami tanah Papua ya, terutama yang di bumi Animha. Saatnya kita untuk saling dukung-mendukung. Kita sudah tidak bisa lagi untuk membuktikan bahwa saya hebat. Tetapi sekarang saatnya untuk kita bergandeng tangan. Kita sama-sama mau bekerja untuk kita punya tanah Papua. Kita memperkenalkan lebih lagi dan kita lebih lagi percaya diri. Dan satu hal, kita bangga dengan kita punya tanah Papua. Kita bangga dengan kita punya bumi Animha dan kita luar biasa. Oke, terima kasih. Dan juga Kakak Rocky.
Halo, ya. Ya, Terima kasih. Kakak, sebagai perwakilan Samdana wilayah Papua nih, Kakak Ya. punya harapan untuk teman-teman Papua? Ya, harapannya pasti tentu banyak sekali. Ya, tapi yang paling penting adalah berkaitan dengan tadi kalau kita sudah bicara tentang filosofi Noken ya. Kalau filosofi Noken itu hanya kita dengungkan dan kita dengar saja, tapi tanpa kita lanjutkan, tindak lanjuti, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu percuma. Sehingga ya sama saja, baik itu di TABI atau di Animha, semangat itu harus terus diperkenalkan dan terus dilakukan gitu. Siap. Nah, sehingga tidak saja setelah kegiatan Menoken ini, setelah itu semua selesai. Tapi hal-hal itu bisa terus dilakukan, terutama yang tadi kami bicara tentang bagaimana potensi-potensi lokal yang cukup banyak ini harus terus didengungkan, terus dipromosikan, terus disampaikan ke pihak-pihak lain supaya mereka tahu. Nah, ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak. Jadi pertama pemerintah, tadi kita dengar bahwa ada misalnya di Kampung Po itu ada potensi untuk kuliner di sana, ada potensi untuk ekowisata di sana. Nah, bagaimana semua pihak ini harus bersama-sama berpartisipasi, mendukung itu supaya tujuan akhirnya adalah kegiatan masyarakat di sana bisa jalan dengan baik, dan paling penting adalah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Terima kasih, itu dari saya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi intinya itu ya, Kak Susan, mari menoken di bumi Animha. Ya, dengan Menoken jadi kita ayo bisa Menoken. mengangkat sumber daya manusianya juga, sumber daya alam, dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung. Ya. Itu paling penting. Ya. Seperti apa yang Bapak Jokowi lakukan, gitu. Betul. Bekerja dari kampung. Bekerja dari kampung. Luar biasa. Dan juga kita mau sapa-sapa nih pendengar setia Mace Papua yang sudah tergabung di live Facebooknya di RRI Pro 2 Merauke. Ada Nia Rumalewang. Amin gitu. Amin, saling berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kakak dong semua dengan semua programnya. Luar biasa. Ada juga kakak Oci Dorce, mantap kakak Susan dan teman-temannya. Mace Papua luar biasa. Oh, ada kakak Une juga nih yang ada di studio juga ikut komen rupanya. Bless, Asep Baransano, bless. Oh, ini Kang Asep yang dari itu ya? Bukan. Guru seni. Guru seni. Anak-anak yang punya sanggar seni. Siap. Ya, Dan terima kasih juga untuk semua pendengar setia Mace Papua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan dengan hasil sharing dari teman-teman Samdana Institute dan juga teman-teman perwakilan dari Menoken, teman-teman bisa semangatnya semakin membara lagi untuk meningkatkan potensi-potensi budaya yang kita punya. Dan ingat, kita harus bangga menjadi orang Papua. Betul. Harus mencintai diri sendiri, kita harus memahami budaya kita, dan kita harus jangan ragu-ragu dan jangan malu untuk share it to the people. Ya, betul sekali. Ya, dan juga kayaknya kita semua selesai nih. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Cepat sekali ya. Cepet banget rasanya. Dan juga Mace Papua mau sampaikan ke teman-teman Papua, kalau teman-teman punya kegiatan dimanapun, silahkan tandai dan share ke Mace Papua. Siapa tahu teman-teman juga bisa langsung diskusi dengan kami ya. Betul. Ya. Oke. Dan akhirnya saya Brigita Koi dan juga saya Susana Kandaimu. Kita pamit dan kita ketemu lagi di Mace Papua edisi Sabtu depan. Akhir kata, Dirajut dengan indah oleh tangan anak negeri, sebagai pemersatu jadi warisan hingga kini. Bangga dengan Noken hasil rajutan anak bangsa, dari turun temurun jadi kebanggaan Papua. We use Noken from generation to generation. We call it Noken and we proud in this nation. All tubuh no only beneath him, now you mean you see ya. Proud brother you, yes. Noken lambang pemersatu bangsa. Bagi kami bangsa Papua, Noken lambang jati diri kita. Bagi kami rakyat Papua, mampu merajut rasa perbedaan di antara kita, mampu menyulam kreativitas bangun bangsa Papua. Oh,
bertajuk rasa